Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fauziatul Husna Maulidah Khairunisa, Elma Nur Hidayah, Nailin Ma'ti Saidah, dan Rifatul Himah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tasawuf sebagai benteng akhlak generasi milenial. Berikut pembahasannya. Di zaman sekarang yang dilingkupi perkembangan teknologi dan informasi, ajaran tasawuf justru semakin relevan diketengahkan. Problematika kehidupan manusia lahir dan diabaikan aspek agama yang berupa ihsan. Muslim modern hanya berhenti di level keyakinan dan ritual Islam. Aspek Islam yang dipresentasikan oleh tasawuf seringkali dipinggirkan, sehingga misi kemanusiaan tidak menjadi spirit dalam beragama. Problematika akhlak pada masa modern ini begitu sangat memprihatinkan, terutama akhlak generasi muda. Padahal generasi muda sangat dipandang oleh masyarakat luas, karena merekalah generasi penerus bangsa dan di tangan mereka pula banyak jutaan harapan bangsa yang diinginkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tasawuf sebagai benteng akhlak generasi milenial, di sini kita akan menjelaskan apa sih kontribusi antara akhlak dan modernisasi beserta tasawuf dan akhlak. Nah, berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu ada akhlak dan modernisasi. Nah, esensi agama Islam adalah akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak yaitu hablum minanas wa hablum minallah, atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ya. Hubungan manusia dengan Tuhannya itu kebanyakan manusia itu lebih melibatkan akhlak yang buruk seperti tamak, rakus, gila harta dan sebagainya. Itu kan tidak baik ya. Kita sebagai orang muslim harus berbuat baik ya. Nah, jika kita mengedepankan akhlak yang terpuji, itu kita bisa menambah keimanan seseorang, karena mukmin yang sempurna adalah mereka yang paling sempurna akhlaknya. Nah, untuk menjadi mukmin yang sempurna kan kita harus sempurna akhlaknya. Dengan jalan kita harus mengimani, meyakini rukun iman dan juga menjalankan syariat yang telah ditentukan. Jadi komponen utama dari ajaran Islam itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, 3 hal tersebut harus dijalankan seiring dengan kehidupan seorang muslim gitu. Ketiganya itu harus saling melengkapi dan harus ada gitu. Nah, manusia zaman sekarang itu terpacu oleh situasi mekanistik yang menciptakan dirinya sendiri kehilangan waktu untuk merenungkan ayat Allah dan makna kehidupannya. Sehingga manusia itu kehilangan kontak antara manusia dengan manusia yang lain dan menyebabkan mereka itu menjadi manusia yang egois. Selain itu, mereka itu juga kehilangan kontak dengan alam, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan alam yang menjadi masalah utama dalam kehidupan modern. Misalnya kayak penebangan hutan demi pembuatan kertas, sebuah dokumen-dokumen atau apa gitu. Terus, nah, masalah kehilangan orientasi tersebut menjadikan mereka itu tidak tahu arah kemana kehidupannya tertuju. Nah, dari hal tersebut mereka itu sudah kehilangan segala-galanya. Nah, keterkaitan manusia modern kepada dunia spiritual pada intinya kan mencari keseimbangan baru dalam kehidupan. Itu mereka dengan cara selalu senantiasa melakukan transformasi di segala bidang kehidupan gitu. Yang kedua, tasawuf dan akhlak. Tasawuf berarti semangat Islam, sebab semua hukum Islam berlandaskan akhlak.
menurut Buya Hamka, tasawuf modern yaitu keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji. Nah, apa sih maksud dari tersebut? Nah, maksudnya yaitu membersihkan jiwa, mendidik dan mempertinggi derajat budi. Nah, yang asalnya dari buruk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Kemudian, tasawuf akhlak ini dari awalnya ada beberapa aspek utama, bahkan untuk mengikat doktrin Al-Quran. Kenyataannya, untuk menyebut akhlak merupakan penyalahgunaan istilah. Karena akhlak menguasai hubungan intramanusia dan akhlakitas Al-Quran. Melakukan ini dengan sense of presence of God. Artinya rasa kehadiran Tuhan yang kuat. Seperti itu. Perlu saya tegaskan kembali, mengapa sih akhlak itu disebut sebagai esensi dari tasawuf? Nah, karena arahnya adalah melaksanakan hidup yang sederhana dan sikap hidup ini pada akhirnya membuahkan tindakan akhlak. Nah, ada 3 komponen pembentuk akhlak. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak spiritual, yang kedua yaitu pendidikan akhlak kepribadian, dan yang ketiga adalah pendidikan akhlak sosial. Pendidikan akhlak spiritual. Masyarakat modern sering dihantui rasa kecemasan, kegelisahan, frustasi, depresi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk menanggulangi penyakit tersebut, banyak upaya yang mereka lakukan, seperti konsultasi dengan berbagai ahli seperti dokter, psikolog, psikiater, dan sebagainya. Nah, tasawuf ini menjadi tempat berteduh bagi orang-orang yang modern. Nah, karena tasawuf menawarkan kekayaan spiritual yang bernilai tinggi. Nah, dari hal tersebut mereka itu baru sadar kalau tasawuf itu juga termasuk urgensi pemenuhan spiritualitas mereka. Nah, dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa tasawuf mempunyai arti penting bagi manusia modern, di mana tasawuf mengingatkan manusia bahwa dirinya bukanlah sebuah robot, melainkan makhluk jasmaniah dan ruhaniah. Nah, psikiater juga mempunyai terapi krisis. Nah, apa sih fungsi terapi krisis tersebut? Nah, fungsi terapi krisis dari tasawuf akhlaki dalam kehidupan masyarakat modern yaitu yang pertama, tasawuf secara psikologis yang merupakan hasil berbagai pengalaman spiritual dan merupakan bentuk dari pengetahuan langsung mengenai realitas ketuhanan yang cenderung menjadi inovator dalam agama. Nah, pengalaman keagamaan ini memberikan sugesti dan pemuasan atau pemenuhan kebutuhan yang luar biasa bagi pemeluk agama. Nah, yang kedua yaitu kehadiran Tuhan dalam bentuk pengalaman mistis dapat menimbulkan keyakinan yang sangat kuat sehingga perasaan mistis itu mampu menjadi akhlak force bagi amal-amal soleh. Dan selanjutnya amal soleh akan membuahkan pengalaman-pengalaman mistis yang lain dengan lebih tinggi kualitasnya. Yang ketiga yaitu hubungan seseorang atau hamba dengan Tuhannya atas rasa kecintaan. Hubungan yang cinta ini, yang mesra ini, yang penuh mahabbah ini akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan menjadi lebih baik akan menjadi yang terbaik. Pendidikan akhlak kepribadian. Akibat modernisasi dan industrialisasi, manusia mengalami degradasi akhlak yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Sehingga kehidupan modern seperti sekarang ini sering menampilkan sifat-sifat yang tidak terpuji, misalnya hirs, terus ada hasud, riya. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan sifat-sifat tersebut? Nah, caranya yaitu dengan mengadakan penghayatan atas keimanan dan ibadahnya, mengadakan latihan secara bersungguh-sungguh,
dan mengadakan muhasabah atau introspeksi diri itu. Pendidikan akhlak sosial. Tasawuf yang dipraktekkan masa kini harus memperhatikan masalah kemanusiaan dalam kehidupan sosial yang merupakan bagian dari keberagaman para sufi. Suatu usaha yang mempersenjatai diri dengan nilai-nilai rohaniah yang baru yang akan membentengi diri saat menghadapi problema hidup dan kehidupan yang serba materialistik dan berusaha merealisasikan keseimbangan jiwa sehingga timbul kemampuan menghadapi beragam problem yang disebut dengan sikap optimis. Faktor yang menandai arti penting bagi kehidupan modern. Nah, faktornya itu ada 3. Yang pertama, tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Yang kedua yaitu tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak termodal oleh modernisasi yang mengarah pada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai, sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada tercapainya supremation of morality atau keunggulan dan kejayaan akhlak. Yang ketiga yaitu tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Nah, tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan di tempat manapun. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun dari presentasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.